Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ibnu Arif Tarigan SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan NIM 1070202520091. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 057769 Arus Napal di kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim, Quran Surat Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Akan diwakilkan satu orang ke depan, bisa maju. Sultan, diangkat tangannya semuanya, baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidani ilman warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada saya dan berilah saya pengertian yang luas. Amin. Oke dah. Oke, baiklah, Bapak tanya, semua hadir? Siapa yang nggak hadir? Ya, kita doakan mudah-mudahan si Ferdinand cepat sembuh ya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membacakan dulu surat Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama. Sebelum membaca, marilah kita mulai pelajaran dengan bacaan basmalah. Oke, kita baca sama-sama surat Al-Ma'un dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin, fadhalikallazi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak Bapak semuanya silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila. Ikuti ya videonya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila adalah negara yang dari makmur nasional, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, kita speaking. Coba tepuk semangat. Yang semangat ya, tunggu belum dimulai ya. Sama-sama. 1, 2, 3.
Oke. Oke, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang surat Al-Kautsar. Masih ingat surat Al-Kautsar? Untuk itu coba kita sama-sama membaca surat Al-Kautsar dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Inna selanjutnya Bapak membahas tentang hari ini temanya surah Al-Maun. Bapak bertanya, adakah di lingkungan sekitar kita anak yatim? Yang mana orangnya? Apa yang seharusnya kita lakukan kepada temannya anak yatim itu? Ya, sayang. Oke, tujuan pembelajaran dari surah Al-Maun ini adalah untuk memahami pesan pokok dari surat Al-Maun. Sebelumnya, Bapak arahkan kepada kalian semua melihat video ini. Semuanya memperhatikan ya. Satu ketika Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, "Ana awwalu man yuftahu babal jannah." Aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Maka ketika aku buka, aku terkejut. Ada seorang wanita sudah mendahului aku membuka pintu tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada wanita tersebut, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba sudah ada di awal di hadapanku sudah mendahului membuka pintu surga?" Lalu dia menjawab, "Aku adalah seorang wanita yang keseharianku menanggung atau menyantuni atau mengasuh anak yatim." Udah lihat semua videonya? Apa kira-kira yang bisa kalian amati dari gambar video ini tadi? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu? Apa? Menyayangi anak yatim. Oke. Selanjutnya Bapak bagi kelompok, ada 4 kelompok ya. Yang ini kelompok 1, itu kelompok kedua, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Bapak bagi tugas kelompok 1 adalah untuk nanti membacakan surat Al-Maun beserta artinya. Kelompok 2 itu membahas tentang di mana turunnya surat Al-Maun dan perintahnya. Yang kelompok ketiga membahas ayat pertama dan sampai ayat ketiga dari surah Al-Maun. Begitu juga kelompok keempat membahas arti dari surat, pembahasan surat, isi pokok dari ayat yang keempat sampai ke-7. Oke, udah paham semuanya? Ada pertanyaan? Coba dikerjakan masing-masing kelompok. Bisa juga memakai buku panduannya, itu bisa dibuka. 1 sampai 3. Ini kamu buat ini orang yang merustakan agama, terus jangan mengada anak yatim, yang satu lagi memberi makan orang miskin. Kamu tulis nanti. Ini yang pertama nanti. Ini kan tugas kalian kan membaca surah Al-Maun sama artinya. Bapak sini kamu aja ya. Oke, ini kelompok 2, turunnya di mana, terus sebab turunan ya. Ini kelompok 4, ayat ke-4 sampai ayat ke-7 itu kan pesannya apa, pesan pokoknya apa gitu, ada di kertas kecil enggak? Ayat ke-4 masih ingat kan? Jangan berbuat ria. Oke, udah siap semuanya? Oke, kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Yang lain disimak ya. Bacakan. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama
Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Oke, silakan duduk. Kelompok 2. Maju ke depan. Ya. Ya, bacakan. Saya ingin menyampaikan di kelompok 2. Tempat turunnya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong sebagai surat Makkiyah. Meskipun ada sebagian ulama yang menganggap sebagian di Mekah dan sebagian di Madinah. Pendapat mayoritas menegaskan bahwa Al-Ma'un adalah surat Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ma'un. Seorang tokoh kafir Quraisy biasa menjembeli unta setiap pekan. Tentu dagingnya banyak karena unta lebih besar daripada sapi. Sebenarnya daging itu cukup untuk ratusan orang, namun ia hanya mengundang orang-orang kaya untuk makan bersama. Suatu hari datang seorang anak yatim dalam kondisi kelaparan. Ia meminta makanan. Tuan, tolong beri saya makan. Sejak kemarin saya belum makan. Demikian kira-kira minta anak yatim tersebut. Bukannya diberi makan. Anak yatim tersebut itu dihardik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un ayat 1-3. Oke, sudah. Silakan kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 ini membacakan orang-orang yang tidak mau memberikan. Iya. Lemas suaranya udah karena mungkin udah siang ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Kelompok 4 satu lagi ke depan, satu orang. Oke. Menyampaikan hasil diskusi kami. Dan pokok surah Al-Ma'un ayat 4-5. Pendusta agama yang hilang hidupnya dijelaskan dalam ayat ini, yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Namun tetap celaka sebab melalaikan sholat itu asal berpendapat mengenai keadaan tersebut ditunjukkan kepada orang-orang munafik yang suka melaksanakan sholat secara terang-terangan. Dan apabila tidak terlihat, maka mereka tidak akan melanjutkan sholatnya. Ayat 6. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang golongan orang-orang yang merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berarti melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk menerima pujian dari orang lain. Orang yang berbuat ria berarti telah menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait larangan berbuat zikir dan bersifat takbir. Oke, silahkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak bapak sekalian, ada tanggapan dari masing-masing kelompok tentang hasil diskusi yang dipresentasikan ke depan tadi? Mungkin dari kelompok 1? Saya Pak. Ya, silahkan. Jadi
Kandungan surah Al-Maun ayat ke-6 larangan berbuat ria ya Pak? Iya. Oke, untuk selanjutnya Bapak memberikan ini ada pesan pokok dari surah Al-Maun. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui isi dan maknanya. Kedua, memahami pesan pokok Quran surah Al-Maun. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang keempat, menerapkan ajaran Quran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama ini arti dari surah Al-Maun. Tadi udah dipresentasikan sama-sama juga tadi semuanya artinya. Udah tahu semuanya arti ayat 1 sampai ayat 7? Sudah. Kalau begitu, yang ini pesan pokoknya. Yang pertama, larangan mendustakan agama. Kira-kira yang mendustakan agama itu apa-apa saja? Menghardi anak yatim. Yang kedua, berbuat ria atau sombong. Untuk itu pesannya adalah anjuran untuk menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni maksudnya gimana? Membantu. Yang kedua, dorongan untuk membantu fakir miskin. Jadi kalau ada di lingkungan sekitar kalian anak-anak yang fakir miskin, maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membantunya, memberinya, juga memberinya makan atau memberi sedekah. Yang ketiga, yang keempat, larangan beribadah hanya untuk pamer. Jadi kalau misalnya beribadah, jangan untuk pamer kepada orang, tapi semata-mata hanya untuk kepada Allah. Dan yang terakhir, perintah untuk peduli terhadap sesama. Jika di lingkungan sekitar kita membutuhkan bantuan kita, maka kita wajib membantunya. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, surah Al-Maun mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan keikhlasan dalam beribadah. Seorang muslim sejati tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga peduli terhadap sesamanya. Sampai sini ada pertanyaannya? Udah paham dari surah Al-Maun ini semua? Untuk itu, Bapak akan memberikan tugas lembar kerja peserta didik. Bapak bagikan kepada kalian semua. Ini tugas individu ya, dikerjakan. Kerjakan. Itu yang pertama. Di lembar yang kedua, yang pertama tadi isi nama dulu. Yang kedua, halamannya bisa kamu isi jawaban yang benar. Ada 3 soal pilihan berganda. Nampak di situ? Dan halaman yang terakhir itu ada surat Al-Maun yang memang urutannya masih acak-acak. Jadi nomor 1 itu diurutkan, ditarik garis, yang mana dijodohkan ayat yang berurutan. Paham? Oke, silakan dikerjakan.
Janganlah. Ini 2 dan 3. Ini 2 dan 3. C. Yang nomor 3 ini yang miskin. C. Hah? Mana? Ini 2 dan 3 jawabannya. C. Yang ini B. Ini dijodohkan. Misalnya itu Yang pertama apa? Oke, Bapak rasa udah siap semuanya. Bapak minta dikumpulkan semuanya kertas soalnya ya. Kumpulkan kemari. Kumpulkan semuanya ya. Ada. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, Bapak tanya dan Bapak simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi surah Al-Ma'un ini? Ada? Coba angkat tangannya, nanti dicoba saja. Kira-kira kesimpulannya apa dari materi surah Al-Ma'un ini? Nah, kamu coba yang ujung, angkat aja tangannya. Coba kesimpulannya kira-kira menurut kamu itu apa? Ada yang lain selain tidak menghargai anak yatim? Tidak berbuat ria. Yang pertama tadi tidak menghargai anak yatim berarti tidak mengejek, menghina anak yatim ya. Berarti kita harus menolong atau membantunya ya. Baru si Sultan menjawab itu tidak berbuat ria. Ria dalam arti kata sombong. Berarti sombong, apalagi sombong dalam hal sholat ya. Setiap sholat hanya kepada Allah, bukan hanya untuk dipamerkan ya. Yang lain ada? Kamu? Kesimpulannya salah satu dari kawannya mengatakan enggan memberi bantuan. Berarti Bapak sampaikan kepada kalian sekali lagi, untuk kehidupan kita nanti sehari-hari selanjutnya, jika di lingkungan sekitar kita ada tetangga atau di lingkungan sekitar rumah kita ada anak yatim, maka kewajiban kita sebagai umat muslim harus menolongnya. Bisa anak Bapak semuanya? Oke. Anak Bapak, nah sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan untuk sekali lagi belajar di rumah, dan materi kita selanjutnya minggu depan adalah membahas tentang Asmaul Husna. Untuk itu Bapak doakan kita semua dalam keadaan sehat, dan kamu di rumah rajin-rajin lagi membuka buku dan dibaca. Dan tugas-tugas yang Bapak berikan atau ibu guru yang lain berikan harus kamu kerjakan. Paham anak Bapak? Ya, sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa yang diwakilkan tadi oleh temannya Sultan. Silakan Sultan. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu
ilaika. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Untuk semuanya, Bapak akhiri dengan bacaan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.